Selamat malam semua jemaat Tuhan, puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Mukjizat. Di kesempatan hari ini, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, di mana di bulan September ini, di tahun Shine and Glory ini, benar-benar menjadi tahun di mana hidup kita mengalami kemuliaan dan juga bersinar bersama dengan Tuhan. Saya ingin menyapa rekan-rekan jemaat Tuhan sekalian yang ada di Facebook dan juga yang ada di YouTube channel Pastor Veron Official. Kita akan terus tetap setia beribadah secara online seperti ini, meskipun pandemik sudah menjadi endemi di seluruh dunia dan penjuru belahan dunia manapun. Tapi kita bersyukur, berterima kasih kita tetap ada bersama-sama, berhimpun dan beribadah, berdoa, mendengar firman kabar baik di setiap ibadah Minggu Mukjizat di hari ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Jakarta, di Bogor, di Depok, Tangerang, Bandung, dan kota-kota lainnya seperti Pulau Sumatera, seluruh kota yang ada Pulau Sumatera, seluruh kota yang ada di Pulau Kalimantan, seluruh kota yang ada di Pulau Jawa, seluruh kota yang ada di Pulau Sulawesi, Indonesia bagian timur, NTT, NTB, Jayapura, Irian, dan lain sebagainya. Tak lupa, saya juga ingin menyapa rekan-rekan sekalian yang ada di negara-negara lain seperti di Malaysia, di Timor Leste, di Brunei Darussalam, di Filipina, dan negara-negara penjuru lainnya. Saya mengucapkan shalom bagi kita semua yang menyaksikan siaran live ini. Saudara bisa bagikan siaran live ini di beranda-beranda Facebook yang saudara sedang saksikan saat ini, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Kita hidupnya dipakai oleh Tuhan untuk memberkati banyak jiwa. Karena kita nggak tahu, saudara, ada banyak orang yang hari-hari ini mungkin hidupnya sedang mengalami jalan-jalan buntu dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, dalam keuangannya, segi ekonominya, pekerjaan, bisnis, dagang, usaha, dan pelayanannya. Karena saudara tanpa sengaja, dan saya tahu ini adalah pimpinan dan bimbingan Roh Kudus untuk membimbing kita membagikan siaran live ini, sehingga pada akhirnya ada banyak orang mengalami pertolongan Tuhan dan mereka melihat siaran live ini dengan tanpa terjadwal, tanpa diduga, dan juga tanpa terencana. Pada akhirnya mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang membutuhkan jalan keluar, pertolongan, serta anugerah Tuhan dinyatakan atas hidupnya lewat siaran live ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya Pastor Verona mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, yang senantiasa selalu setia beribadah bersama dengan gereja kami, Jesus Christ Church. Puji Tuhan, ibadah tadi pagi juga berjalan dengan baik, ramai jiwa hadir, memenuhi gereja penggembalaan kami, dan juga sore juga jemaat-jemaat juga hadir, banyak berbondong-bondong hadir, saudara, dan memenuhi gereja. Dan gereja semakin terus jemaatnya tertanam, dan mereka tergembalakan dengan baik dengan tim penggembalaan yang ada. Kalau Bapak Ibu Saudara punya waktu luang datang ke Jakarta, saudara ingin hadir di gereja ini, silakan hadir. Kami mengundang saudara untuk hadir, untuk beribadah bersama-sama dengan kami semua. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita di malam hari ini, saya ingin mengajak semua rekan-rekan jemaat yang ada di YouTube dan juga yang ada di fanpage Facebook Pastor Verona Official untuk sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita memohon, meminta bimbingan Roh Kudus untuk membimbing ibadah kita. Karena kita percaya ketika Roh Kudus memimpin kita, maka mukjizat terjadi. Haleluya. Tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Roh Kudus ambil alih jalannya ibadah di hari ini, di malam hari ini, baik yang di Facebook ataupun di YouTube siaran live ini. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan bela, Tuhan proteksi. Bahkan kalau ada di antara rekan-rekan yang sakit, rekan-rekan yang terikat, rekan-rekan yang lemah, rekan-rekan yang membutuhkan pertolongan jamahan tangan Tuhan, biarlah kemurahan Tuhan menjamah, menjangkau, menguduskan, menyucikan, dan menyembuhkan. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu. Sebab bagi Tuhan
Tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang Tuhan mau pasti jadi. Apa yang Tuhan kehendaki pasti terlaksana dalam kehidupan kami umat-Mu. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Kuatkan yang lemah, ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan pertolongan dan mujizat Tuhan. Kami berdoa biar hari ini nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, dan banyak orang sakit disembuhkan. Haleluya. Dari Sabang sampai Merauke, dalam dan luar negeri, Facebook dan YouTube Pastor Verona Official, kami diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Selamat malam buat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan yang baru bergabung di siaran live ini. Kita akan berhimpun bersama, berdoa, dan ya, saya akan berdoa buat segala sakit penyakit Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan berdoa untuk pergumulan Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau biasanya saya berdoa untuk sakit penyakit di belakang sebelum firman, hari ini saya akan berdoa untuk segala sakit penyakit di depan. Mungkin saudara yang mungkin baru beberapa ratus orang ini yang nanti akan naik ke ribuan, membutuhkan lebih awal, membutuhkan pertolongan Tuhan lebih awal. Izinkan saya berdoa bagi tubuh saudara. Izinkan saya berdoa untuk sakit penyakit saudara, agar Tuhan menyembuhkan secara sempurna. Saya udah gak tahu lagi berapa mujizat yang sudah terjadi dalam pelayanan yang Tuhan percayakan untuk saya layani. Tapi saya rindu saudara yang malam hari ini, sengaja ataupun dengan tidak sengaja, engkau menyaksikan siaran live ini. Inilah saatnya saudara menerima kuasa kesembuhan, urapan, pemulihan, kelepasan dari Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, saya ulangi sekali lagi, buat Bapak Ibu, jemaat-jemaat Tuhan sekalian, apapun sakit penyakit Bapak Ibu Saudara yang hari ini saudara alami, saudara derita, mungkin saudara sedang mengalami kelemahan tubuh, saudara sedang mengalami keterikatan obat-obatan, saudara sedang berobat jalan, saudara sedang terapi, saudara sedang cuci darah, saudara sedang terapi jantung dan lain sebagainya. Hari ini saya ingin berdoa buat kesembuhan saudara dari segala sakit penyakit yang saudara alami. Apapun sakit penyakit Bapak Ibu Saudara yang sedang saudara alami hari-hari ini, kelemahan tubuh saudara, kelemahan tubuh saudara, kelemahan tubuh saudara, hari ini Tuhan akan berikan kekuatan dan pulihkan. Sekali lagi saya ulangi, apapun sakit penyakit Bapak Ibu Saudara, apapun kelemahan tubuh Bapak Ibu Saudara, apapun yang membelenggu dan mengikat hidup saudara sehingga pada akhirnya saudara mengalami kelemahan tubuh, saudara terikat dengan sakit penyakit, dan hidup saudara pada akhirnya menjalaninya dengan tidak maksimal. Hari ini saya ingin berdoa buat kesembuhan Bapak Ibu Saudara. Apapun sakit saudara, apapun kelemahan tubuh saudara, apapun latar belakang saudara, apapun kepercayaan saudara, saya Pastor Verona yang dipercayakan oleh kuasa Roh Kudus ingin berdoa untuk kesembuhan Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan siaran dan video ini. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit sekarang juga, hari ini juga. Letakkan tangan kananmu, saudara yang demam, saudara yang punya tiroid, saudara yang punya benjolan, saudara yang mengalami kelemahan tubuh apapun. Letakkan sekarang tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Izinkan saya berdoa buat rekan-rekan sekalian. Dalam hitungan ketiga saya akan mulai berdoa. Saudara pastikan saudara bersama-sama dengan saya, kita beriman karena kita percaya 1-2 orang berkumpul dalam nama Yesus, kita berdoa Tuhan ada di sana. Kita berdoa 1, 2, dan 3. Tuhan Yesus, aku berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan, wanita ataupun pria, kecil ataupun besar ataupun balita, ataupun orang tua. Aku berdoa sesuai dengan firman-Mu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit. Orang sakit akan dijamah dan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku ikat, aku patahkan kuasa segala sakit penyakit. Lepas, sembuh.
Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar mujizat Tuhan terjadi. Siapapun kami yang mendengarkan suara aku anakmu ini, melihat video anakmu ini, mereka dilawat Tuhan, mereka disembuhkan Tuhan, mereka dipulihkan Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi seketika melalui video dan siaran ini. Terima kuasa Roh Kudus, terima mujizat, terima kesembuhan. Benjolanmu menghilang, sakitmu sembuh, kelemahanmu dipulihkan. Engkau kuat, engkau sembuh, kau tidak ketergantungan obat lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima mujizat sekarang juga. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara, waktu saya berdoa untuk sakit penyakit, tiba-tiba saya diberikan anugerah oleh Roh Kudus, boleh merasakan ada saudara-saudari atau bapak ibu yang mengalami apa nih sakitnya ini? Ini bisa vertigo kah atau apa ya? Atau darah rendah kah atau darah tinggi kah? Di sebelah kanan kepala, kanan di bagian kepala sini ini yang saya pegang, di sebelah kanan, di atas mata di sebelah kanan, di tengah agak belah ke kanan, itu ada banyak orang yang mengalami sakit, pusing seperti itu, berat seperti ditindih batu. Nah, saya ingin menyapa dulu, mengucapkan shalom bagi jemaat-jemaat Tuhan yang baru bergabung di Facebook ataupun di YouTube. Saudara bisa bagikan siaran live ini sambil saya akan berdoa untuk tadi yang saya sebutkan. Ada beberapa jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit kepala. Dengarkan saya, sekali lagi saya ulangi. Ada beberapa jemaat Tuhan, baik pria ataupun wanita, besar ataupun kecil, dia sedang mengalami sakit di bagian kepala, di kepala kanan khususnya. Kepala bagian kanan itu terasa sakit dan pusing sekali, seperti berat sekali di bagian kepalanya. Lewat video ini, kalau itu saudara orangnya, maka saudara, saya ucapkan selamat, karena lewat video ini saudara akan disembuhkan. Ya, saudara yang sakit di bagian kepala kanannya, sekarang ikuti arahan saya. Letakkan tangan kanan di bagian kepala kanan, di atas mata kanan. Letakkan seperti ini. Semua pria ataupun wanita yang menyaksikan siaran dan video ini, letakkan tangan kanan sekali lagi di bagian kepala kanan. Dan izinkan saya berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa sesuai firman-Mu. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya menumpangkan tangannya atas orang sakit dijamah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan boleh jamah, Tuhan boleh pulihkan, cabut sakit migrain dan vertigo kami di kepala kanan kami. Sembuhkan ya Tuhan, pulihkan. Sehingga tidak ada satupun kuasa yang mengikat kami, menyusahkan kami, membeban beratkan hidup kami. Sembuhlah dalam nama Yesus. Sembuhlah dalam nama Yesus. Sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun sakitnya, Yesus menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Haleluya, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Wah, haleluya, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya sudah berdoa buat dua pokok doa ini, yang sakit di sebelah kanan dan juga saudara yang mengalami sakit penyakit apapun itu jenis penyakitnya. Saya sekali lagi menyapa rekan-rekan yang ada di Facebook, rekan-rekan yang ada di YouTube. Shalom semua. Sudilah saudara kiranya membagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook. Saudara tinggal bagikan, tinggal share, sehingga jadi berkat loh bagi banyak orang. Jadi berkat bagi banyak orang. Saudara yang ingin menghubungi saya bisa hubungi nomor di bawah ini, nomor baru handphone saya. Dan jangan lupa besok kita kembali siaran live TikTok saudara. Dan juga luar biasa, ada orang yang telinganya kurang mendengar dengan baik. Di situ Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, sehingga orang tersebut bisa mendengar dengan baik dan jelas di kedua telinganya. Besok pukul 20.30 ya, maaf ya, pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, kita ada live kembali di TikTok, live di TikTok, agar saudara-saudara semua mengalami mujizat yang sama, mengalami pertolongan Tuhan yang sama ya. Itu informasi, nomornya ada di bawah sini, nomor handphone saya yang baru.
untuk menghubungi saya dan minta doa. Dan juga saudara yang ingin live TikTok, saudara bisa follow ini di bawah sini. Dan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin hadir ke gereja kami, ini alamat gereja kami juga. Mungkin minggu depan, minggu ketiga, saudara mau hadir di ibadah Minggu Mujizat dan Kesembuhan, silahkan ya hadir. Baik, itu saja informasinya. Sekarang saya ingin berdoa buat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul tentang masalah keluarga dan rumah tangga, serta juga masalah ekonomi. Saya tahu saudara mungkin sedang sedih, sedang meneteskan air mata menyaksikan siaran live ini karena pergumulan satu dan lain hal. Tapi percayalah, Tuhan tidak tinggal diam. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan Yesus kita tidak tinggal diam ketika Dia melihat kita sedang ada dalam tekanan, kita sedang dalam posisi bergumul, kita sedang dalam posisi berhadap-hadapan dengan masalah, dengan tantangan kehidupan, dengan rintangan dan serta pencobaan yang sedang kita alami. Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Selalu saya ucapkan dalam firman yang saya sampaikan, Tuhan pasti bertindak di depan kita, menolong kita, membimbing kita, menyertai kita, membela kita, dan menyelesaikan segala permasalahan kita. Dan Dia memampukan kita untuk kita pada akhirnya menghadapi masalah demi masalah dan menaklukkan masalah itu, dan kita pada akhirnya keluar lebih daripada orang-orang yang menang untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Masalah itu biasa. Kita harus mengingatkan diri ini bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk kita semua. Saatnya saya ingin berdoa untuk pergumulan yang tadi saya sudah sampaikan. Mari jemaat-jemaat yang ada di Facebook, yang ada di YouTube, semangat ya. Kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa hari ini buat jemaat-jemaat Tuhan yang sedang bergumul tentang masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, dagang, usaha, bisnis, keluarga, dan pelayanan. Tuhan, tolonglah kehidupan kami. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Kau berkata, cari dulu kerajaan Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. Hari ini kami berdoa ya Tuhan. Kami meminta, memohon kepada Tuhan dengan anugerah-Mu yang besar. Sertailah kami, mampukanlah kami untuk menghadapi masalah dan pergumulan yang ada di depan kami. Kami tidak ingin lari dari masalah, tetapi kami ingin menghadapinya. Namun bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, dan Bapa Yahweh. Terima kasih, biarlah nama-Mu dipermuliakan lewat apa yang sedang kami alami. Kami menang, kami berhasil, kami dimampukan Tuhan untuk melewati apapun pergumulan yang ada di depan kami. Keuangan kami diberkati, ekonomi kami diberkati, usaha pekerjaan kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, hidup kami diberkati, pelayanan kami diberkati, seluruh aspek hidup kami dalam perlindungan dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih, kami imani, kami gemakan apa yang ingin kami gemakan. Masalah tidak bisa mengalahkan kami, karena kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang mulia, namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Wow, dahsyat. Saya sudah berdoa buat rekan-rekan sekalian, dan saya mengucapkan shalom bagi kita semua yang baru bergabung malam hari ini, yang di Facebook, yang di YouTube. Shalom semua, puji Tuhan. Semua jemaat-jemaat Tuhan yang setia, semua jemaat-jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang sudah 3 tahun kurang lebih kita bersama-sama beribadah live seperti ini. Dan saudara silakan bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, bahkan di grup-grup WhatsApp keluarga, rekan pelayanan, teman sekolah, dan lain sebagainya, agar menjadi berkat bagi banyak orang. Yang di Malaysia silakan bagikan, yang di Malaysia shalom. Yang di Manado silakan bagikan, yang di mana-mana silakan bagikan, di NTT, NTB, Sulawesi, Kendari, silakan bagikan
bagikan siaran live ini. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang dahsyat malam hari ini. Jadi saudara silakan bagikan sebelum saya masuk doa terakhir. Dan di pokok doa terakhir ini, saya ingin berdoa loh. Saya digerakkan Tuhan itu untuk berdoa bagi jemaat yang sedang mengalami masalah jantung. Sekali lagi, saya ingin berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tua ataupun muda, besar ataupun kecil, yang sedang mengalami masalah jantung. Jantung penyumbatan, debaran detak jantung yang tidak normal, bahkan saudara yang sedang ingin cangkok jantung, bypass jantung dan lain sebagainya, jantung koroner dan lain sebagainya. Saya ingin berdoa untuk kesembuhan jantung saudara-saudari sekalian. Saudara yang menyaksikan siaran ini, video ini, saya ingin berdoa untuk kesembuhan jantung Bapak, Ibu, Saudara. Sekarang tangan kanan letakkan di bagian jantung seperti ini. Tangan kanan semua ya, sambil menyaksikan siaran dan video ini, letakkan seperti ini. Izinkan saya berdoa buat jantung saudara ya. Anak-anak juga, anak-anak ada juga banyak anak-anak sakit jantung. Jantung bocor dan lain sebagainya. Saya ingin berdoa. Sekarang arahkan tangan kiri di layar kaca, di layar handphone, di layar TV dan lain sebagainya. Saya mau berdoa buat rekan-rekan sekalian. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, aku berdoa. Engkau yang memerintahkan berdoa bagi orang-orang yang memiliki masalah jantung, baik detak jantung yang tidak normal, irama jantung yang tidak normal, yang tidak biasa, bocor jantung, jantung koroner, bahkan sakit jantung, penyempitan pembuluh darah jantung dan lain sebagainya. Aku cabut kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau mengampuni, memaafkan apabila kami pola hidup dan cara makannya salah. Tapi biarlah Tuhan izinkan kuasa Roh Kudus hari ini lewat video ini, Engkau mencabut, menyembuhkan sakit jantung kami, memulihkan sakit jantung kami. Kami tidak terikat lagi dengan obat-obatan jantung. Pengental darah, karena pengentalan darah kami sakit jantung, Tuhan cabut kuasanya. Tuhan berikan pemulihan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesehatan, agar jantung kami kembali sehat. Dan Roh Kudus berikan kami jantung yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya tumpang tangan saat orang sakit dijamah, disembuhkan sempurna dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Selamat malam kembali buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook dan di YouTube channel Pastor Verona Official. Selamat berjumpa kembali dalam siaran ibadah Minggu Mujizat. Saudara silakan bagikan siaran live ini. Yang di Malaysia silakan bagikan, Timor Leste silakan bagikan, Kendari, Malaysia, Brunei, Makassar, Sulawesi, NTT, NTB, Papua, silakan bagikan sebanyak mungkin untuk memberkati banyak ribuan orang. Mari kita siapkan hati kita hari ini. Kita akan dengar firman kabar baik. Saudara boleh ambil catatan untuk mencatat, sehingga firman ini benar-benar memerdekakan hidup kita. Kembali kita berdoa. Tuhan, berkatilah Facebook, berkatilah YouTube, mereka yang sedang menyaksikan siaran live ini. Kami akan dengar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, langit bumi akan hilang lenyap, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Berkata-katalah Engkau, ya Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di kesempatan kali ini firman Tuhan akan berbicara tentang tema belajar untuk hidup di dalam cara dan maunya Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus mau belajar untuk hidup dalam cara dan maunya Tuhan. Atau kata lainnya, kita hidup di dalam kehendak dan keinginannya Tuhan. Baik secara online ataupun onsite, saya menyampaikan firman Tuhan lebih banyak tentang kita belajar. Karena kita mau belajar, karena hidup itu adalah pelajaran yang harus kita pelajari hari demi hari, waktu demi waktu, peristiwa demi peristiwa. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Nanti juga kita akan lengkap lagi di kitab yang lain, yaitu buku Yakobus pasal 4 ayat 13 dan 15. Dan juga yang terakhir kita akan melihat Keluaran pasal 33 ayat 15. Ini yang mau kita pelajari di kesempatan ibadah hari ini. Dikatakan demikian dalam tema belajar untuk hidup di dalam cara dan maunya Tuhan.
Dikatakan demikian Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Tolong digaris bawahi, tolong dicatat. Dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi yang harus saudara dan saya garis bawahi pada hari ini adalah rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia, dan jalan manusia bukanlah menjadi jalannya Tuhan. Ini yang pertama yang harus kita sadari, kita simpan baik-baik. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 15. Dikatakan demikian, ayat ini menguatkan ayat yang sebelumnya yang sudah kita baca bersama-sama. Jadi sekarang, hai kamu yang akan berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu, kata firman Tuhan? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, garis bawahi tolong ya, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi jika Tuhan berkehendak untuk melakukan segala sesuatu, untuk melakukan ini dan itu, maka kami akan melakukannya. Dan yang terakhir dalam Keluaran 33 ayat 15 dikatakan dengan jelas, berkatalah Musa kepadanya. Maksudnya berkatalah Musa kepada Yahweh Elohimnya, Yahweh Elohim nenek moyangnya. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami ya Tuhan, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bayangkan, seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan, yang dipilih oleh Yahweh, dia tidak mau jalan meninggalkan tempat di mana dia diam dan berjalan menuju tanah perjanjian tanpa Tuhan menyertainya. Karena Musa tahu sejatinya, tanpa Tuhan, maka Musa bersama dengan bangsa Israel sudah mati di padang belantara oleh Fir'aun. Tapi karena Tuhan, tentara Fir'aun beserta Fir'aun semuanya tenggelam di Laut Merah, di Laut Teberau. Musa sadar, tanpa hadiratmu, tanpa penyertaanmu, tanpa bimbinganmu, aku nggak mau jalan. Meskipun aku diberi kuasa atas puluhan juta umat manusia Israel, meskipun aku adalah seorang nabi, aku nggak berani melangkah terlalu jauh kalau Tuhan, kalau Elohim Yahweh tidak berjalan di depanku. Itu statementnya Musa. Nah, saudara, dalam tema belajar untuk hidup di dalam cara dan maunya Tuhan ini, ketika kita menjalani hidup ini dengan cara dan mau-maunya kita, maka suka atau tidak suka, saudara dan saya, kita pasti akan bertemu dengan jalan-jalan buntu dan juga pintu-pintu yang tertutup. Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Apabila saudara dan saya menjalani kehidupan ini mau-maunya saya, sesuai kemauan saya, sesuai dengan kemampuan saya, sesuai dengan kehebatan saya, maka terima atau tidak terima, suka atau tidak suka, saudara dan saya akan bertemu dengan yang namanya pintu-pintu tertutup dan jalan-jalan yang buntu. Lagi pula, salah satu hal yang membuat hidup orang percaya pada akhirnya sering mengalami kegagalan dan kerugian di dalam kehidupannya hari lepas hari. Baik itu berdagang, baik itu berbisnis, baik itu dalam pelayanan dan lain sebagainya. Kenapa kita banyak mengalami kerugian dan kegagalan? Salah satunya disebabkan karena kita menjalani hidup ini tanpa melibatkan Tuhan secara holistik,
tanpa melibatkan Tuhan secara menyeluruh. Ini yang menjadi problem orang Kristen hari-hari ini. Benar sih dia pergi ke gereja, dia beribadah, dia melayani, dia kasih persembahan, dia kembalikan perpuluhan. Tidak ada yang salah dengan semua yang sudah kita lakukan. Menjadi salah ketika saudara sedang membangun rumah tangga, sedang menjalani rumah tangga, membangun dan menjalankan bisnis, membangun dan menjalankan pelayanan, sedang berkarir, meniti karir. Kita tidak melibatkan Tuhan di sana. Kita lebih condong mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita pikir, kita rasa kita sudah mampu. Kita pikir, kita rasa kita ini sudah pintar. Kita pikir, kita rasa kita memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan demi pengetahuan dalam aspek-aspek kehidupan yang kita alami, jalani, lalui selama ini. Dan bahkan kita pikir kita ini memiliki banyak koneksi-koneksi hebat dan juga modal yang cukup untuk memberikan kita keuntungan, kemapanan, keberhasilan, kesuksesan, nama baik, dan lain sebagainya. Alhasil karena kita pikir sepertinya saya bisa nih Pak Gembala, Pastor Verona, jalan tanpa Tuhan, bisnis tanpa Tuhan, usaha tanpa bertanya kepada Tuhan. Toh orang dunia juga kerja tidak dibimbing Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan. Toh mereka berhasil-berhasil saja. Saudara, dengar baik-baik. Salomo dalam segala kemegahannya pada akhirnya menyadari kekayaan, kerajaan, kemuliaan, gundik, istri, bahkan pasukan dan lain sebagainya. Semuanya pada akhirnya Salomo katakan dalam kitab Pengkhotbah adalah sia-sia. Usaha manusia menjaring angin di bawah sinar matahari kehidupan umat manusia. Salomo loh itu yang ngomong. Salomo, Raja Israel, anak dari Raja Daud, yang kekayaannya tiada taranya, hikmatnya tiada bandingannya. Tapi Salomo seorang raja pada akhirnya berkata, hikmatnya dia, kepintaran dia pun itu sia-sia. Mau sampai berapa lama lagi Bapak Ibu Saudara dan saya terus jauh tidak mengandalkan Tuhan? Mau sampai berapa banyak lagi, maaf saya ulangi sekali lagi, mau sampai berapa banyak rupiah lagi kita harus rugi dulu baru kita melibatkan Tuhan, baru kita ikuti caranya Tuhan, jalannya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Mungkin saudara yang sedang berdagang, saudara yang sedang berbisnis, saudara yang sedang berkarir di politik dan sebagainya, dengar khotbah saya, alah Tuhan lagi, Tuhan lagi, Tuhan lagi, Tuhan lagi, Tuhan lagi, Tuhan lagi, bosen. Saudara dengerin ya. Dengerin nih pendeta saudara ngomong, gembala saudara ngomong, dengerin baik-baik. Saya berbagi aja, saya sharing kehidupan. Dalam satu hari, saya diteleponin lebih dari 4 atau 3 orang saudara. 3 atau 4 orang. Maaf saya ulangi sekali lagi. Dalam satu hari saya diteleponin jemaat Tuhan. Lebih dari 3 atau 4 orang. Yang pertama saudara, mereka gagal dalam bisnisnya. Karena mereka pikir, wow semuanya udah aman, semuanya udah settle. Saudara, manusia itu bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan pada akhirnya. So, that's why, jangan sok pinter, jangan sok hebat, jangan sok berpengalaman, jangan sok, oh saya punya teman pengacara, puji Tuhan, saudara punya teman pengacara. Oh saya punya teman banyak jenderal, praise the Lord, tidak ada yang salah, saya juga punya banyak teman jenderal dan pengacara. Tapi, saya takut Tuhan, saya tutup mata, lipat tangan. Tuhan, sertai saya, berkati saya.
pimpin, bimbing. Kalau Tuhan nggak mau jalan, saya nggak mau jalan. Meskipun saya didukung 1000 orang, didukung ribuan triliun, kalau nggak ada Tuhan di situ, amsyong bos, kita bisa hancur, kita bisa gagal, kita bisa kecewa. Meskipun kita nggak ada yang dukung, nggak ada kekuatan finansial, nggak ada yang support, tapi kalau kita jalannya sama Tuhan, ngandelin Tuhan, mau ngikutin caranya Tuhan, mau ikuti kehendaknya Tuhan, secara manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita pasti berhasil. Cepat atau cepat, pasti sukses, pasti berhasil, pasti berbeda. Karena itu janji Tuhan. Yang pertama telepon, pastor, ini gimana ya, masalah tanah, kok kayaknya belum kelar-kelar. Yang pertama. Yang kedua, ada seorang anak Tuhan, ya ampun deh Tuhan. Dia orang yang expert di bidangnya. Tiba-tiba saya dengar dia sakit, saudara. Tulang belakangnya retak. Terus saya ditelepon lagi, ada lagi sakit jantung, penyumbatan. Ya ampun. Terus saya ditelepon lagi orang yang keempat, bahwa dalam pekerjaannya dia dijahati banyak orang. Dia sudah naik jabatan, dia sudah naik posisi, tapi jabatan posisinya direkayasa oleh banyak orang. Itu artinya jangan hidup semau-mau kita. Saya tahu saudara orang pintar, puji Tuhan. Saya tahu saudara pejabat, saudara gubernur, saudara bupati, saudara caleg, saudara bahkan anggota dewan. Saya tahu mungkin saudara keluarga dari orang-orang penting. Saya tahu mungkin saudara dari keluarga orang-orang kaya yang duitnya banyak. Yang telepon saya itu saudara orang kaya. Yang telepon saya itu pendeta. Bayangkan sudah pendeta, orang kaya pula, punya posisi, punya kedudukan di salah satu perusahaan sebagai komisaris utama. Haleluya. Terus sakit saudara. Jabatan pendetanya nggak bisa nyembuhin dia. Uang kekayaannya dia udah operasi. Bayar puluhan ratusan juta nggak bisa sembuh. Ngeri. Kalau kita jalan tanpa Tuhan, ngeri. Selesai. Nah saudara, ketika Petrus mulai hidup dengan cara dan maunya Tuhan, maka Petrus itu mengalami keberhasilan loh. Dan keberkatan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Ketika Simon Petrus mulai mau hidup dengan caranya Tuhan. Mulai mau hidup berjalan dengan perintah dan ketetapan Yesus. Itu berubah, seketika itu berubah saudara. Yang tadinya dia apek, cari ikan sepanjang malam gak dapat-dapat, waktu dia ikuti maunya Tuhan, ikuti caranya Yesus, danau yang sama, air yang sama, perahu yang sama, jala yang sama, resultnya beda. Coba kita lihat Lukas 5 ayat 4-6. Ini ayat akan saya ulang-ulang karena ini saya sangat diberkati banget. Indonesia Modern Bible. Lukas 5 ayat 4-6. Selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam. Perintah yang pertama kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tiba-tiba Simon Petrus jawab gini nih, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras. Tuh, bayangin tuh. Dan tidak memperoleh apa-apa. Saudara mau, saudara udah kerja, saudara udah berkarir, saudara udah ikut caleg, saudara udah ikut jadi ikut kampanye dan lain sebagainya. Saudara mau ujungnya saudara nggak dapat apa-apa, cuman dapat capeknya doang, keselnya doang, emosinya doang, kecewanya doang. Saudara mau
Lihat di Petrus nih, telah sepanjang malam kami telah bekerja keras dan tidak memperoleh apa-apa. Tetapi karena perintahmu, nah ini yang keren. Tapi karena perintahmu, aku akan menebarkan jala ini. Bayangin saudara, dia udah tebar jala kanan, depan, kiri, belakang, tenggelamin ke bawah. Ada nggak ikannya? Nggak ada sepanjang malam. Tiba-tiba Yesus datang. Coba kamu bawa perahu jauh lebih dalam, lalu tebarkan jalamu sekali lagi. Saudara, itu danaunya sama. Itu perahunya sama. Orangnya sama. Petrus sama saudara-saudaranya dan orang-orangnya. Sama semuanya. Tapi kehendak, rencana, perintahnya perintah yang berbeda. Ayat 6. Dan setelah melakukan hal itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan jala mereka pun mulai koyak. Jadi kalau kita jalani hidup ini bersama dengan maunya Tuhan, saudara itu akan mengalami keberhasilan dan keberkatan Tuhan loh. Sama seperti gereja ini loh. Bayangin kalau saya dulu 5 tahun yang lalu tidak mau menerima pinangan Tuhan sebagai gembala JCC. Nggak pernah ada kita. Nggak pernah ada Pastor Michelle, Pastor William, nggak pernah ada di sini. Jesus Christ Church nggak akan pernah memberkati jutaan. Saya ingat 41 juta outreach fanpage Facebook Pastor Verona. Nggak akan pernah ada tuh TikTok Pastor Verona, nggak ada. Kalaupun ada, orangnya berbeda, bukan Verona, tapi orang lain yang dipakai Tuhan. Untung puji Tuhan, saya terima pinangan Tuhan 5 tahun yang lalu. Meskipun jalannya tidak semulus apa yang saya bayangkan. Tapi di tengah-tengah jalan-jalan yang berliku itu, Tuhan janji, akulah gembala yang baik. Aku tidak meninggalkan engkau. Ada masalah keuangan ada masalah pengkhianatan ada masalah jelek-jelekin ada, semuanya ada. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kalau kita hidup mau-maunya Tuhan, kita akan diberkati dan juga berhasil. Dan bukan hanya Petrus yang terakhir. Ketika Raja Daud juga mulai hidup dengan cara dan maunya Tuhan, maka Raja Daud itu sering mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan dalam peperangan. Lihat 2 Samuel pasal 5 ayat 19 sampai 20. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Daud bertanya kepada Tuhan, lihat ya. Ada loh seorang raja, punya kedudukan, punya pangkat, punya nama, punya ratusan ribu pasukan. Keren banget. Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku menyerang orang Filistin itu? Daud ini mahir berperang, saudara. Saul cuma minta beberapa puluh kulit katan. Daud bisa berikan 150 lebih kulit katan. Bayangkan saudara, dia expert banget. Dia ngalahin Goliat. Story perangnya Daud itu nggak ada failnya. Keren banget. Tapi Daud nggak depend on his own strength. Dia nggak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi dia tanya nih sama Tuhan, haruskah aku menyerang orang Filistin itu? Apakah engkau akan memberikan kemenangan kepadaku? Tiba-tiba Tuhan berkata, seranglah. Jawab Tuhan, aku akan memberikan kemenangan kepadamu. Ada banyak hari-hari ini para pengusaha, pedagang, sok setengah ampun. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan, maaf, tanpa menyinggung siapapun. Sok setengah ampun. Khotbah main khotbah aja nggak tanya Tuhan maunya apa. Melayani nggak tanya Tuhan maunya apa, lagunya apa. Saya nih saudara, sampai hari ini, mau khotbah, mau nyanyi, walaupun lagu setiap hari Minggu tuh Tuhan maunya apa ya? Oh ini, saya kirim ke Pastor Michelle. Tuhan saya mau khotbah apa ya? Ini. Tuhan ini mau buat apa ya? Buat ini. Di luar itu saya nggak mau tahu. Saya mau didukung miliaran rupiah kayak triliunan, pasti saya tolak. Bukannya sombong saudara. Saya takut kalau Tuhan nggak beserta saya, hancur saudara. Kita ini kalau tanpa Tuhan hancur. Orang Kristen, orang percaya itu kekuatannya nggak ada yang lain selain Tuhan dan penyertaannya. Saudara mau ngandelin pengacara hebat kayak mau selesai. Oke, saudara boleh dikelilingi oleh polisi-polisi, TNI, aman. Tapi saya mau tanya, siapa di antara saudara khususnya tinggal di Jakarta bisa melawan
itu tuh, apa namanya? Polusi. Bisa rusak paru-paru saudara. Saudara mau punya dokter hebat lagi, profesor dokter karburator bocor-bocor. Kalau paru-paru lo kena polusi, selesai Pak. Makanya bilang dong sama Tuhan, Tuhan saya kan jadi bupati nih, Tuhan saya kan jadi gubernur, Tuhan saya kan jadi jaksa, Tuhan kan saya jadi hakim, saya kan jadi pengacara. Tuhan maunya apa? Biar saya lakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ayat 20. Kemudian pergilah Daud ke Baal Perazim dan di situ pasukan Filistin dikalahkannya. Lalu ia berkata, Tuhan telah mendobrak pertahanan musuhku seperti banjir merobohkan segalanya dalam seketika. Sebab itu tempat itu disebut Baal Perazim. Jadi Daud ngalamin kemenangan. Kalau rumah tangga saudara ingin ngalamin kemenangan, kalau dagangan saudara ingin ngalamin kemenangan, cuan, jalannya yang sama Tuhan, ikuti maunya Tuhan, ikuti kehendaknya Tuhan. Dalam membangun gereja ini juga saya terus berdoa. Tuhan ini bagaimana? Tuhan tolong, Tuhan bela. Kita nggak punya uang, tapi kita punya Tuhan. Biarlah kita bangun gereja ini dengan doa, nanti baru dengan uang. Saya juga minta Tuhan nama praise and worship di gereja kami apa? Ya Tuhan kasih Parakletos. Ya udah saya namain. Kalau mau saya namain sih bisa aja GC worship, selesai, nggak usah ribet-ribet. Tapi semua saya namakan berdasarkan minta. Nama gereja apa ya Tuhan? Jesus Christ Church. Gitu. Tempatnya Holy Spirit Arena. Tuhan semua yang kasih. Lagu-lagu yang saya terima, yang saya ciptakan itu bukan saya yang ciptakan, dari Tuhan saudara. Semuanya. Jemaat-jemaat yang hadir, politisi dan lain sebagainya, saya bilang ini mau digimanain? Oh kamu gini aja. Saya nggak ngandelin kehebatan, kekuatan, pengalaman pelayanan karena saya tahu saya bisa kejeblos. Sebagai penutup saudara, jalanilah hidup ini dengan cara dan maunya Tuhan. Ketika kita menjalani hidup ini dengan cara dan maunya Tuhan, maka hidup kita akan mengalami banyak keberhasilan dan kemenangan. Doa saya menyertai. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara jangan lupa besok kita live TikTok jam 8.30. Ini salah satunya live TikTok ini maunya Tuhan. Saya sih jujur gak mau karena udah ada Rabu, udah ada Jumat, udah ada Minggu, Senin lagi live, malam Senin sampai Minggu live. Tapi saya lagi nego sama Tuhan, boleh gak Rabunya ditiadakan? Saya bilang gitu Tuhan. Doa pemulihan dan mujizatnya kita penggal saja, tapi dalam nego. Kalau enggak ya udah jalanin aja semuanya gitu. Kayak gitu saudara, saya harus doa. Andelin Tuhan. Ya, mulai hidup dengan cara dan maunya Tuhan. Sampai ketemu besok di TikTok pukul 20.30. Saudara siapkan iman. Di TikTok itu jarang sekali doa, langsung aja perkatakan sembuh dalam nama Yesus, sembuh. Langsung sembuh karena Roh Kudus yang take over. Itu saja informasi. Terima kasih buat perpuluhan dan persembahan Bapak Ibu Saudara. Dan sampai ketemu di hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, dan Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menarik kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Dia berkati, sukses, berhasil, penuh mujizat. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom bagi kita semua. Haleluya.